أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan amalan berikutnya, taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad walali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala sholat berjamaah dilipatkan 25 kali. Hadis kedua, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat seorang laki-laki dengan berjamaah dilipat gandakan 25 kali dibanding salat di rumahnya atau di pasarnya. Demikian itu karena jika seseorang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke masjid semata-mata untuk sholat berjamaah, maka ia tidak melangkah satu langkah kecuali ditinggikan baginya 1 derajat dan dihapuskan baginya 1 kesalahan. Jika ia selesai sholat, maka malaikat selalu berdoa untuknya selama ia duduk di tempat sholatnya, selagi belum berhadas. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia. Dan ia terus-menerus mendapatkan pahala sholat selama menunggu sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Dulangi, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat seorang laki-laki dengan berjamaah dilipat gandakan 25 kali dibanding salat di rumahnya atau di pasarnya. Demikian itu karena jika seseorang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke masjid semata-mata untuk sholat berjamaah, maka ia tidak melangkah 1 langkah kecuali ditinggikan baginya 1 derajat dan dihapuskan baginya 1 kesalahan. Jika ia selesai sholat, maka malaikat selalu berdoa untuknya selama ia duduk di tempat sholatnya, selagi belum berhadas. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia. Dan ia terus-menerus mendapatkan pahala sholat selama menunggu sholat." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Faidah, telah disebutkan dalam hadis pertama bahwa keutamaan sholat berjamaah adalah 27 derajat, melebihi sholat sendirian. Sedangkan dalam hadis ini disebutkan hanya 25 derajat. Banyak ulama yang memberikan penjelasan tentang perbedaan antara 2 hadis tersebut. Adapun penjelasannya
Perbedaan antara 25 dan 27 ialah menurut tingkatan keikhlasan. Sebagian ulama berpendapat bahwa perbedaan ini terdapat dalam sholat yang bacaannya lirih, zuhur, dan asar, yaitu berpahala 25 kali. Sedangkan sholat yang bacaannya keras, subuh, maghrib, dan isya, berpahala 27 kali. Sebahagian ulama berpandangan bahwa pahala 27 derajat itu untuk sholat isya dan subuh, sebab sholat berjamaah waktu subuh dan isya lebih berat daripada sholat lain. Sebagian ulama menerangkan bahwa berdasarkan hadis lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambah karunia pada umat ini. Bisa saja asalnya 25 pahala, kemudian ditambah menjadi 27 pahala. Ada lagi sebuah penjelasan yang lebih menakjubkan, bahwa hadis mengenai pahala 25 itu bukan sebagai derajat, tetapi sebagai 25 kali lipatan dengan hitungan ini. Satu sholat akan menghasilkan pahala 33,554,432 derajat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala sejumlah itu tidak ada apa-apanya jika dihubungkan dengan dosa meninggalkan satu sholat yang mengakibatkan siksa selama satu wukuf, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka tidak mustahil bila pahala sholat mencapai jumlah sekian. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan yang harus kita pikirkan. Berapa banyak pahala sholat berjamaah dan bagaimana kebaikan-kebaikan dilipat gandakan dengan bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya dengan wudhu yang sempurna, dengan hanya niat sholat berjamaah di masjid, maka setiap langkahnya akan menambah satu kebaikan dan menghapus satu dosa. Suatu ketika Banu Salamah, satu kabilah di Madinah Munawarah yang tinggal jauh dari masjid, berniat pindah ke dekat masjid. Namun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetaplah tinggal di sana, karena setiap langkahmu menuju masjid akan ditulis sebagai pahala. Hadis lain menyebutkan, jika seseorang berwudu dengan sempurna, lalu keluar dari rumahnya dengan niat untuk sholat berjamaah, seolah-olah ia keluar dari rumahnya dalam keadaan ihram untuk haji. Beliau juga bersabda, orang yang telah mengerjakan sholat fardu, maka para malaikat akan terus memohonkan rahmat dan ampunan baginya
selama ia masih duduk di tempat sholatnya. Sedangkan para malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijaga dari perbuatan dosa. Maka keberkahan doa mereka tentu sudah pasti. Syekh Muhammad bin Sima'ah rahmatullah alaih, seorang ulama masyhur, murid Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf rahmatullah alaihima, meninggal pada usia 103 tahun. Dalam usia setua itu, ia masih mampu sholat sunnah 200 rakaat setiap hari. Ia berkata, selama 40 tahun saya tidak pernah tertinggal takbiratul ula bersama imam kecuali satu kali, yaitu ketika ibuku wafat. Karena kesibukan tersebut saya tertinggal takbiratul ula. Ia juga berkata, suatu ketika saya tertinggal sholat berjamaah. Untuk menebus pahala sholat berjamaah 25 derajat, saya sholat 25 kali. Kemudian di dalam tidur saya bermimpi. Ada seseorang yang berkata kepada saya, wahai Muhammad, memang kamu telah mengerjakan sholat 25 kali. Tetapi bagaimana dengan amin malaikat yang hanya bisa kamu dapatkan dengan sholat berjamaah? Dari kitab Fawaid Bahiyah. Maksud amin malaikat adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam banyak hadis, bahwa jika imam selesai membaca Al-Fatihah lalu membaca amin, maka para malaikat ikut mengamininya. Kemudian jika seorang makmum membaca amin bersama dengan amin para malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosanya yang lalu. Mimpi tersebut mengisyaratkan tentang hadis di atas. Maulana Abdul Hai rahmatullah alaih mengatakan bahwa kisah di atas menunjukkan pahala sholat berjamaah tidak dapat dikalahkan oleh pahala sholat sendirian, meskipun dengan sholat 1000 rakaat. Hal ini sangat jelas bukan hanya karena aminnya malaikat, namun juga karena orang-orang yang berjamaah akan mendapatkan doa para malaikat selepas sholat, seperti yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Selain berbagai kelebihan di atas, masih banyak keutamaan yang hanya diperoleh melalui sholat berjamaah. Ada satu hal yang penting untuk diperhatikan, yakni para ulama telah menulis bahwa doa para malaikat akan diperoleh jika sholat dilakukan dengan sempurna. Jika sholat dilakukan asal-asalan, maka sholat itu akan seperti kain kusut yang dilempar ke muka orang yang mengerjakannya, sehingga ia tidak mendapatkan doa para malaikat. Dari kitab Bahjah. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca tentang sholat berjamaah. Pahala sholat berjamaah dilipat gandakan 25 kali dibandingkan sholat di rumah, yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal dan sampaikan. Insya Allah untuk kesempurnaan majelis kita
Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Saya mohon ampun dan bertobat kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.